Sejak akhir Agustus lalu, hacker Bejorka mendapatkan sorotan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Bejorka melakukan aksi peretasan dan pembocoran data pemerintah Indonesia serta membagikannya secara gratis di forum online Red Hat Forum. Sadar menjadi sorotan netizen Indonesia, Bejorka baru-baru ini sedikit mengungkap identitasnya dan alasannya membocorkan data rahasia lembaga pemerintah. Melalui akun Twitter @bojorkanisme, Bejorka membocorkan identitasnya. Di halaman profil akun Twitternya, Bejorka menyematkan lokasi Warsawa, Polandia. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Bejorka tinggal di Warsawa, Polandia. Meski begitu, ia tidak secara gamblang mengungkap hal tersebut. Bejorka memiliki alasan tersendiri yang melatar belakangi aksinya membocorkan data lembaga pemerintah. Ia menjelaskan bahwa semua tweet di akun Twitternya bahwa ia melakukan pembocoran data pemerintah karena teman Indonesianya di Warsawa. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulisnya. Saya punya teman baik orang Indonesia di Warsawa dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan pembocoran data untuknya, sambung Bejorka. Tweet tersebut menunjukkan bahwa alasan Bejorka membocorkan data lembaga pemerintah dipengaruhi rasa keprihatinannya terhadap buruknya perlindungan data pribadi di Indonesia. Bejorka juga mengungkapkan kritik kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kominfo. Menurut Bejorka, lembaga teknologi harus dipimpin oleh ahli teknologi yang sudah berpengalaman, bukan politisi atau tentara. Ini adalah era baru untuk menunjukkan aksi secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar, tulisnya, merujuk kepada Menteri Kominfo. Pimpinan tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, sambungnya. Bejorka menuliskan bahwa data kependudukan teman Indonesianya tidak tercatat di Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut dikarenakan sosok temannya telah kehilangan identitas karena peristiwa 1965 yang merujuk pada peristiwa G30 SPKI. Jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apapun. Dia tidak lagi diakui Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965 meski dia adalah orang tua yang sangat pintar, tulisnya. Kemungkinan teman Bejorka ini adalah bekas mahasiswa eksil yang pernah menerima beasiswa pendidikan di luar negeri pada Orde Lama masa pemerintahan Soekarno. Dilansir dari Kompasiana, pada era Soeharto, ratusan mahasiswa eksil dicabut paspor dan kewarganegaraannya hingga berstatus stateless atau orang tanpa negara. Dilansir dari BBC, sejarawan LIPI Aspi Warman Adam mengatakan banyak di antara mahasiswa eksil ini mengembara dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan dan di Indonesia akan ditangkap. Sejak akhir Agustus lalu, hacker Bejorka mendapatkan sorotan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Bejorka melakukan aksi peretasan dan pembocoran data pemerintah Indonesia serta membagikannya secara gratis di forum online Red Hat Forum. Sadar menjadi sorotan netizen Indonesia, Bejorka baru-baru ini sedikit mengungkap identitasnya dan alasannya membocorkan data rahasia lembaga pemerintah. Melalui akun Twitter @bojorkanisme, Bejorka membocorkan identitasnya. Di halaman profil akun Twitternya, Bejorka menyematkan lokasi Warsawa, Polandia. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Bejorka tinggal di Warsawa, Polandia. Meski begitu, ia tidak secara gamblang mengungkap hal tersebut. Bejorka memiliki alasan tersendiri yang melatar belakangi aksinya membocorkan data lembaga pemerintah. Ia menjelaskan bahwa semua tweet di akun Twitternya bahwa ia melakukan pembocoran data pemerintah karena teman Indonesianya di Warsawa. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulisnya. Saya punya teman baik orang Indonesia di Warsawa dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan pembocoran data untuknya, sambung Bejorka. Tweet tersebut menunjukkan bahwa alasan Bejorka membocorkan data lembaga pemerintah dipengaruhi rasa keprihatinannya terhadap buruknya perlindungan data pribadi di Indonesia. Bejorka juga mengungkapkan kritik kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kominfo.
Menurut Bejorka, lembaga teknologi harus dipimpin oleh ahli teknologi yang sudah berpengalaman, bukan politisi atau tentara. Ini adalah era baru untuk menunjukkan aksi secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar, tulisnya, merujuk kepada Menteri Kominfo. Pimpinan tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, sambungnya. Bejorka menuliskan bahwa data kependudukan teman Indonesianya tidak tercatat di Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut dikarenakan sosok temannya telah kehilangan identitas karena peristiwa 1965 yang merujuk pada peristiwa G30 SPKI. Jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apapun. Dia tidak lagi diakui Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965, meski dia adalah orang tua yang sangat pintar, tulisnya. Kemungkinan teman Bejorka ini adalah bekas mahasiswa eksil yang pernah menerima beasiswa pendidikan di luar negeri pada Orde Lama masa pemerintahan Soekarno. Dilansir dari Kompasiana, pada era Soeharto, ratusan mahasiswa eksil dicabut paspor dan kewarganegaraannya hingga berstatus stateless atau orang tanpa negara. Dilansir dari BBC, sejarawan LIPI Aspi Warman Adam mengatakan banyak di antara mahasiswa eksil ini mengembara dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan dan di Indonesia akan ditangkap.